Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, dilindungi selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya, Pak Iman di Mr. IM. Anak-anak, hari ini kita akan bahas tentang ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini materi kelas 10 bab 6. Jadi lanjutan dari integrasi nasional. Baik, sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat buat kita semua. Doa mulai. Amin. Selesai. Baik, sebelum kita memulai, persiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, internetnya, dan lain sebagainya untuk mencatat materi yang ada dalam video ini. Namun sebelum itu, Pak Iman juga mengingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan agar kita selalu dilindungi dari wabah pandemi COVID-19. Kita langsung saja. Sebelum materi Pak Iman jelaskan, menjelaskan untuk pengalaman belajarnya ini, mengapa kita belajar materi ini, agar kalian dapat mengamati, membaca, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai sumber tentang ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pengalaman kalian lebih luas nantinya. Lalu untuk quotes saya adalah, belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun. Jadi tidak ada salahnya kita untuk selalu belajar dan bermuhasabah diri atau merenung diri untuk menjadi lebih baik dan bisa sukses ke depannya. Itu quotes dari saya. Lanjut. Kita tahu ya, negara kita itu sangat luas. Seperti yang Pak Iman jelaskan kemarin, negara kita luas sekali, dari Sabah sampai Merauke, dari Aceh sampai yang ada di Irian. Artinya, implikasinya, kekayaan alam kita banyak, suku kita banyak, bahasa kita banyak, makanan kita juga beraneka ragam. Maka dari itu, ini tentunya menjadikan suatu medan magnet bagi negara lain untuk melirik negara kita, yaitu Indonesia. Artinya negara kita, Indonesia, itu kayak dapat menarik negara lain, perhatian negara lain untuk melihat Indonesia, untuk mengenal Indonesia lebih jauh. Selain kekayaan alamnya, selain luas negara kita sangat luas, tentunya posisi negara kita juga sangat strategis. Kita diapit benua Asia dan benua Australia. Dan ya, dari strategisnya negara kita, strategisnya wilayah negara kita ini tentunya menarik sekali bagi negara lain untuk mengeksplor lebih jauh, untuk mengenal lebih jauh tentang Indonesia. Ini sehingga di sini Pak Iman menyebutnya adalah sebagai medan magnet. Tentunya karena negara kita ini seperti ini medan magnet, kita harus mempunyai keterampilan, punya skill untuk melindungi ini semua agar tidak diambil lari oleh negara lain. Ada terutama negara yang mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat kuat, seperti negara Eropa, ya kan? Negara Eropa itu sudah lahir alat-alat yang canggih, sehingga di sini ditakutkan untuk ketika mengeksplor negara kita itu ditakutkan kekayaan alam kita lari ke negara lain. Maka dari itu ini jangan sampai terjadi. Selain itu, juga kekayaan alamnya sangat melimpah, keindahan alamnya, terutama di
Provinsi Irian, di daerah Irian Jaya sana. Ini kalau kita tidak pandai-pandai menjaga, maka akan lari. Kekayaan alam kita akan lari, akan diambil oleh negara lain. Terutama negara yang punya kekuatan yang lebih secara alatnya, infrastrukturnya, sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Ini jangan sampai terjadi, anak-anak. Lanjut. Maka dari itu, mengapa ini terjadi? Tanpa kita sadari, negara kita ini merupakan negara yang dilalui khatulistiwa. Apa hubungannya? Secara tidak langsung, ini negara kita dibagi atau dikotakkan menjadi dua, yaitu negara wilayah utara dan negara wilayah selatan. Maksudnya, secara pola pikir, negara masyarakat yang di wilayah utara itu punya sistem ekonomi yang sosialis. Artinya dia tidak melihat uang. Jadi, misal ada yang kesusahan, ya kan, mereka dengan sukarela membantu. Yang selatan ini cenderung lebih masyarakatnya cenderung lebih ke kapitalis. Yang kedua adalah ini masyarakatnya juga sosialis di wilayah utara, dan di wilayah utara ini masyarakatnya cenderung individualis. Ini secara teori seperti itu. Namun jangan sampai kita seperti pada masyarakat yang di wilayah selatan. Artinya kita hidupnya harus bisa lebih bijak untuk melangkah ke depannya, untuk menentukan apa yang kita inginkan, gitu ya. Kita harus lebih bijak. Selanjutnya adalah dari ini semua, maka ini menjadi ancaman. Ancaman itu apa sih, Pak Iman? Ancaman adalah sesuatu yang dapat membahayakan bagi kedaulatan negara. Karena lingkupnya negara, maka yang dapat membahayakan adalah kedaulatan negara. Yang diserang adalah kedaulatan negara. Siapa saja yang bisa melakukan? Bisa individu maupun orang per orang maupun kelompok yang lebih luas. Itu ancaman. Jadi ancaman itu bisa dilakukan oleh siapapun. Baik dia yang bersifat individu, yang sendirian, yang alone, maupun yang dia berkelompok. Itu ya, itu ancaman. Ancaman ini dibagi menjadi dua, ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer ini akan saya jelaskan nanti, begitu dengan ancaman non-militer. Pembagian dua jenis ancaman ini bukan saya yang mengarang sendiri. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Ini. Jadi akan kita jelaskan nanti. Namun pada materi kelas 10 ini akan lebih fokus pada ancaman militer. Karena nanti jika kalian kelas 11 untuk ancaman kalian akan memahami secara lebih jauh tentang ancaman non militer. Jadi itu ya. Sekarang kita lanjut di slide selanjutnya. Ancaman militer. Apa itu ancaman militer? Ancaman militer ini anak-anak adalah ancaman yang menggunakan daya bersenjata yang terorganisasi, yang mana ini dapat dinilai sebagai yang punya kekuatan yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi di sini dapat saya simpulkan, ancaman militer itu dia pasti pertama terorganisir. Maksudnya terorganisir ini adalah dia pasti mempunyai suatu kelompok yang punya struktur organisasi, itu terorganisir. Yang kedua,
Pastinya ancaman militer, karena ini militer, maka dia pasti punya bersenjata. Baik itu senjatanya canggih maupun yang tidak canggih, pasti dia punya senjata. Lalu, yang ketiga, ini ruang lingkupnya luas, artinya efek yang ditimbulkan ini sangat luas. Jadi tidak ruang lingkupnya tidak kecil. Jadi masyarakat semuanya kena semua, kena efek dari ancaman militer ini. Itu secara teori. Lalu apa saja ancaman militer? Ancaman militer ini ada banyak. Di sini Pak Iman menyebutkan ada 8. Ada agresi, ada invasi, ada pelanggaran wilayah, ada pemberontakan senjata, ada sabotase, ada spionase, ada aksi teror bersenjata, ada ancaman keamanan laut dan udara, dan ada konflik komunal. Ini semua jenis ancaman militer ini sudah ada di LKS. Silakan baca sendiri tentang jenis ancaman militer yang ada di LKS. Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan ke saya di kolom komentar. Oke, lanjut. Selanjutnya anak-anak, kita akan bahas tentang ancaman non-militer. Apa itu ancaman non-militer? Menurut saya adalah ancaman non-militer ini merupakan jenis ancaman yang memiliki karakteristik yang berbeda dari jenis ancaman militer. Jadi ini sangat berbeda dari jenis ancaman militer. Non-militer ini tidak ada sifat fisik atau bentuknya ini tidak dapat terlihat secara kasat mata. Walaupun meski tidak terlihat, ancaman non-militer ini tidak kalah membahayakan. Artinya, ini ruang lingkupnya artinya bisa jadi luas seperti ancaman militer. Jadi efek yang dihasilkan dari ancaman non-militer ini sama kayak ancaman efek yang ditimbulkan dari ancaman militer, bahkan bisa lebih. Ini menurut hemat saya. Lalu menurut ini saya kutip dari karyanya Pak Tolib dan Nuryadi, ancaman non-militer itu adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, secara ringkasnya ya. Namun, bila dibiarkan akan memberikan kedaulatan negara, ketuhanan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Ini ancaman non-militer. Nah, ancaman non-militer ini jadi intinya adalah dia tidak ada sifat fisik, bentuknya tidak terlihat, dan tidak menggunakan senjata. Ini seperti yang Pak Iman garis bawahi yang ada di PPT ini. Silahkan dilihat. Karena ini masih kelas 10, ini ancaman militer ini tidak dijelaskan secara detail. Jadi ini nanti ketika kalian menginjak kelas 11 akan saya jelaskan secara lebih detail. Menurut saya, ancaman militer ini salah satu penyebabnya adalah pengaruh negatif dari globalisasi. Jadi efek dari globalisasi ini yang dapat menimbulkan ancaman non militer. Sehingga pengaruh dari globalisasi ini sangat kuat sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak. Apabila kita tidak pandai mengatasi, maka tentunya kedaulatan negara kita juga akan terancam. Negara kita akan seperti negara yang tidak bisa berkembang. Itu dari ancaman militer. Selanjutnya adalah Pak Iman memberikan kalian suatu tugas kelompok. Kelas 10, perhatikan. Kalian ini ya, satu kelas ada 5 kelompok. Jadi setiap kelompok itu kalian mencari artikel tentang contoh kasus dari ancaman militer. Jadi artikelnya kalian cari dan rangkum artikelnya. Dia isinya tentang apa, intinya tentang apa, ditulis. Setelah itu, setelah kalian mencari artikel, maka dari artikel yang kalian cari dan rangkum tadi, kalian analisa
artikelnya. Pertama tentang apa? Tentang identifikasi termasuk jenis ancaman militer di bidang apa? Di bidang apa? Kalian identifikasikan. Lalu setelah mengidentifikasikan, dua adalah ya jadi pertanyaan saya adalah haruskah ada pasukan khusus untuk mengatasi ancaman militer yang seperti kalian sebutkan di atas? Beri alasannya. Kalau ada, beri alasan. Kalau tidak, ya beri alasan. Lalu yang ketiga adalah, apakah kita sebagai warga negara wajib mengatasi ancaman militer tersebut? Beri alasan juga ya. Kasih alasannya tuh. Apa kalau wajib, alasannya apa? Kalau tidak wajib, alasannya apa? Yang keempat, siapakah yang bertanggung jawab menghadapi ancaman militer tersebut? Berikan alasannya. Yang kedua, yang kelima adalah, apakah kemajuan teknologi juga menjadi faktor yang menunjang ancaman militer yang kalian sebutkan di atas. Yang keenam, bagaimanakah peran masyarakat untuk mengatasi ancaman militer yang kalian sebutkan di atas. Jadi semuanya diberi alasan yang relevan, yang sesuai dengan argumentasi atau yang sesuai dengan artikel yang kalian tuliskan itu. Jadi kasih alasan-alasan yang mendukung bahwasanya tugas kalian ini, artikel kalian yang kalian tulis ini sangat relevan. Lalu ini ditulis di kertas poli bergaris, dikumpulkan ke saya. Itu jika ada yang masih bingung, tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa tetap rajin belajar. Patuhi protokol kesehatan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tetap semangat belajar.